Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, pada video kali ini kita akan menampilkan contoh penerapan penilaian kinerja atau performance assessment berbasis KKNI level 2 LSP P1 SMK. Nah, bagaimana keseruannya? Kita saksikan terus video ini sampai selesai, jangan di skip untuk mengetahui informasi lengkap mengenai performance assessment dan bagaimana penerapannya. Nah, sebagai guru yang sudah puluhan tahun mengajar, ternyata banyak sekali terjadi miskonsepsi dalam tujuan pembelajaran. Kita menganggap bahwa tujuan pembelajaran itu adalah sebatas list konten ya dalam KIKD, di mana di situ ada kompetensi-kompetensi dasar yang tampaknya guru memiliki beban untuk bagaimana menyelesaikan KI dan KD itu tepat waktu, semuanya tersampaikan dan seterusnya. Nah, sehingga kita lupa bahwa dalam pembelajaran itu harus juga kita memperhatikan mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga bisa membangun kompetensinya secara utuh. Nah, ini tidak hanya sebatas list konten yang penting sudah disampaikan, tetapi sebagai guru kita harus memastikan bahwa capaian pembelajarannya itu sudah mencakup rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran juga erat kaitannya dengan proses asesmen. Nah, tentu saja agar nanti sudah sesuai antara tujuan pembelajaran dengan proses asesmennya, maka kita harus mengembangkan asesmen ya, mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, seperti apa? Nanti saya coba ini dari pengalaman saya ya, mengembangkan atau berkecimpung di dalam lembaga sertifikasi P1 SMK. Nah, langkah pertama bagi seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentu saja adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format yang digunakan adalah format RPP 1 lembar yang isinya di dalamnya adalah memuat mengenai mata pelajaran. Kebetulan kami memilih salah satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran kearsipan dalam kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian kita bisa tulis nama sekolah kita, kelas, dan semester berapa. Ini kita laksanakan. Kemudian materi pokoknya yaitu menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad. Alokasinya waktunya adalah 4 jam pelajaran. Kemudian di sini ada kompetensi dasar
Kemudian disusul oleh indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran itu kita nanti melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi, merancang langkah penyimpanan, alat dan bahan yang sesuai, tujuan serta esensi dalam penyimpanan arsip sistem abjad. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Dari sini kita jelas ya bahwa model pembelajaran yang kita gunakan adalah project based learning. Kemudian kita juga menyampaikan langkah-langkah dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti dalam proses penilaiannya itu kita komplit ya, mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan kita nanti susun berdasarkan produk ya, berupa simulasi produk dari kegiatan simulasi penyimpanan arsip sesuai dengan instruksi. Kemudian nanti ada tes tertulis ataupun mungkin lisan ya, tentang bagaimana mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi dalam penyimpanan arsip sesuai dengan instruksi. Nah, ini perencanaannya. Nah, kelihatannya Bapak Ibu meskipun ini hanya satu lembar, tetapi pada prinsipnya merencanakan pelaksanaan pembelajaran RPP 1 lembar itu seorang guru harus memahami terlebih dahulu tentang konsep pembelajaran abad 21 yang di dalamnya adalah memuat konsep 4C yang menjadi fokus kita, bagaimana kompetensi siswa itu memuat 4 hal tersebut ya. C yang pertama adalah critical thinking and problem solving, yaitu kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah creativity atau kreativitas. 3 adalah communication skill atau kemampuan berkomunikasi. 4 adalah ability to work collaboratively ya, kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif. Nah, untuk apa kita semua harus memahami hal tersebut? Karena dalam proses pembelajarannya, kalau kita sudah memahami konsep 4C tersebut, kita bisa menggiring siswa selalu fokus pada skill itu, yang memang skill itulah yang nanti dapat membuat mereka itu memiliki daya juang atau kemampuan bertahan di era yang global. Nah, kemampuan berkomunikasi, kemudian berpikir kritis, kreatif, itulah skill-skill yang nantinya akan membuat siswa ini lebih mudah berkembang, mengembangkan kompetensi inti dari pembelajarannya. Nah, kemudian selain dari pengetahuan guru mengenai pembelajaran abad 21, guru juga harus memahami berbagai model pembelajaran yang saat ini bisa dikembangkan ya. Tentu saja ini nanti harus disesuaikan juga dengan karakteristik siswa, kemudian tipe gaya belajar siswa, itu harus mulai kita identifikasi dan kita sesuaikan. Dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang berpihak pada siswa, maka jalan satu-satunya untuk bisa melaksanakannya adalah dengan memahami karakter siswa dan juga gaya belajar siswa. Dengan karakteristik yang bermacam-macam dan juga gaya belajar yang bermacam-macam, itu kita nanti bisa menyimpulkan garis benang merahnya ya, bagaimana kita nanti dapat mampu merangkul semuanya. Kemudian setelah kita menentukan RPP, selanjutnya Bapak dan Ibu, itu kita harus menyiapkan ini, lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini nah, saya buat seperti ini Bapak, contohnya ya. Ini
misalnya ini untuk SMK, tulis nama SMK Bapak dan Ibu, kemudian kelas 10 semester 2 tahun 2021-2022 untuk mata pelajaran kearsipan pada kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, di mana kompetensi dasarnya adalah menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad ya. Nah, ini KD-nya banyak, tetapi pada pertemuan kali ini tadi materinya kita fokus pada menerapkan penyimpanan sistem abjad. Ya. Kemudian 4.7 melakukan penyimpanan arsip sistem abjad. Jadi bisa menerapkan dan melakukannya. Nah, kemudian saya juga mengaitkannya dengan unit kompetensi. Jadi agar tujuan pembelajaran kita tidak hanya sebatas kita menyampaikan seperti konten, maka kita harus juga menyiapkan sampai ke nanti asesmennya. Nah, ini. Nah, di sini ada skema KKNI level 2 pada kompetensi keahlian otomasi dan tata kelola perkantoran. Nah, untuk agar Bapak dan Ibu lebih memahami, di dalam KK OTKP itu KKNI level 2 yang terbaru itu adalah yang ini ya. Yang ini ya, skema yang tahun 2012. Sementara ini belum ada keluar yang terbaru. Jadi skema sertifikasi KKNI level 2 itu ya, skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian otomasi dan tata kelola perkantoran merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema BNSP bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK. Kemasan kompetensi ini mengacu pada SKKNI. Jadi intinya KKNI ini adalah pertemuan antara kurikulum dari Direktorat Pembinaan SMK dengan Komite Skema BNSP yang menentukan nanti lembaga sertifikasi yang cocok untuk lulusan. Nah, disatukan ya ke dalam ini KKNI level 2. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Jadi di sini ini di skema KKNI level 2 untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini untuk lebih cepatnya, lebih ringkasnya itu nanti dibagi unit-unit ini, unit kompetensi. Ada 2 ya. 2 nih ya. Totalnya ada 22 unit kompetensi yang terdiri dari 15 unit kompetensi inti dan minimal 7 dari 14 unit kompetensi pilihan. Nah, ini 15 yang inti ini berarti kan wajib dimiliki oleh lulusan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nih ya, ke 15 ini. Kemudian ini pilihan. Nah, 14 tetapi boleh memilih 7. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga nanti untuk mempermudah pencapaiannya ini dibagi dengan pendekatan klaster yang harus dicapai selama 3 tahun. Nah, klaster ini di dalam kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu ada 5. Klaster pertama adalah pengelolaan dokumen kantor, kemudian klaster kedua dalam melakukan komunikasi di tempat kerja, dan penyusunan agenda kerja dan agenda perjalanan dinas pimpinan, memberikan layanan prima. Yang kelima adalah membantu pengelolaan kas kecil. Lah, itu. Kemudian kita kembali lagi ke tadi ya. Nah, ini adalah pelajaran kearsipan. Maka dalam menentukan unit kompetensinya ya, ini tadi bisa kita lihat di KKNI-nya lagi.
Ini kita kearsipan ya, kearsipan. Sehingga kalau dicari di sini, ini kearsipan itu ada di ini ya. Nah, di klaster 1 ini ya, pengelolaan dokumen kantor untuk kode unitnya ini. Kemudian judul unitnya adalah mengelola arsip. Nah, sehingga saya ini ambil dari mana ya? Dari KKNI ya. Nih. Nah, sehingga nyambung antara apa yang kita ajarkan dengan nanti pada proses asesmen ya. Di LSP ya. Kita kan nanti uji sertifikasinya menggunakan lembaga sertifikasi P1 SMK, sehingga agar nyambung ya, tidak terjadi gaps antara apa yang kita sampaikan di dalam pembelajaran dengan nanti proses asesmennya, maka kita sambungkan dengan ini ya. Kemudian nanti aplikasinya seperti apa, nanti bisa dilihat nanti di bawah ya, bagaimana saya menyambungkan. Nah, kemudian dalam ini ya, dalam mengatasi tadi ya berbagai karakteristik dan gaya belajar siswa, kita tidak mungkin dalam pembelajaran yang hanya 4 jam kita sudah mencapai siswa itu mampu menerapkan dan melakukan. Kalau terlebih dahulu harus menerangkan secara detail, kemudian jalan satu-satunya agar kita tepat waktu ya, tujuan kita tercapai secara cepat sesuai dengan waktunya adalah kita membackup dengan metode pembelajaran blended learning ya, di mana ya untuk rangkuman materi itu sudah kita sampaikan ya beberapa hari sebelumnya di dalam Google Classroom misalnya. Nah, di dalam Google Classroom kalau guru mengeser otomatis sudah tersimpan di drive masing-masing, sehingga saya sangat menganjurkan kita mengaktifkan akun belajar ID ya, belajar ID, karena di situ itu memiliki kelebihan akunnya itu unlimited, jadi bisa digunakan untuk menyimpan berapapun unlimited. Nah, ini tentu akan membantu kita. Kemudian jangan lupa nanti siswa diingatkan untuk mengaktifkan ini, sediakan dalam bentuk offline. Jadi dalam membuka drive itu tidak harus kita dalam keadaan online. Ketika kita sudah mengeser ya di Google Classroom, kemudian masuk datanya di drive, itu bisa kita klik sediakan dalam bentuk offline, sehingga siswa tetap dapat membacanya, mempelajarinya meskipun dalam kondisi offline. Kemudian untuk mempercepat ya, mengingat siswa itu ada yang senang ya diterangkan begitu, menyimak materi yang disampaikan Bapak dan Ibu secara langsung begitu dengan tatap muka, mendengarkan, mampu menjadi pendengar yang baik. Tetapi ada juga yang gaya bahasanya memang tidak senang, dia lebih suka audio visual. Nah, itu kita bisa membackup lagi dengan video tutorial yang memang kita sudah buat, itu kemudian kita upload di YouTube. Nah, kemudian sehingga nanti bila siswanya dalam proses pengerjaannya lupa dan seterusnya, itu kita tidak harus menjawab satu-satu, tetapi mereka bisa langsung mempelajari melalui tutorial yang sudah kita kirim di dalam YouTube. Nah, ini jelas lebih mengefektifkan waktu pembelajaran dari Bapak dan Ibu. Nah, sehingga waktu kita itu bisa efektif ya. Kemudian ini job sheet-nya ya, job sheet juga harus kita sediakan beberapa hari sebelumnya, sehingga kita sudah share, siswa bisa mempelajari terlebih dahulu ya. Tidak ini semuanya kalau dilaksanakan pada hari yang sama ketika kita mengajar, tentu waktunya habis dan waktu prakteknya tidak ada. Nah, itu. Kemudian di sini kita contoh saja, intinya adalah ini adalah terdiri dari soal praktek ya, mengelola arsip.
Praktek mengelola arsip, di mana nanti siswa disuruh menyiapkan segala sesuatunya ya, bagaimana proses penyimpanan arsip. Nah, saya tidak akan menerangkan detail karena ini sudah ada di link ini, tutorial praktek penyimpanan arsipnya. Nanti kalau ada yang tertarik mengikuti praktek penyimpanan arsip sistem abjad seperti apa prosesnya, maka bisa diklik di link ini. Kemudian saya ingin menerangkan yang ini saja. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa, nah ini, agar kita bisa menilai ya secara keseluruhan aspek penilaiannya ya, dari pengetahuan, kemudian sikap dan juga keterampilannya, maka nah ini ya, dalam menilai nanti kita bisa menggunakan checklist observasi aktivitas di tempat kerja. Karena ini tugasnya tadi berupa simulasi praktek ya, maka dalam penilaiannya kita menggunakan checklist observasi aktivitas di tempat kerja. Nah, seperti itu. Ini kita dapat dari mana? Nah, seperti yang sudah diterangkan di muka tadi, bahwa KKNI itu sumbernya, unit-unitnya dikembangkan dari SKKNI. SKKNI itu seperti apa bentuknya? Ini seperti ini. Nah, ini SKKNI-nya ini tebal sekali, sehingga kita harus mencari di pencarian, karena ini total halamannya itu hampir 300, maka kita harus mencari melalui ini find ya, kita cari melalui navigasi. Kita misalnya mau mencari ini ya, tadi unitnya adalah nih, unitnya adalah mengelola arsip ya, mengelola arsip. Kita cari saja, kita ketikkan ya di sini. Kita ketik saja di navigasi ya, mengelola arsip. Nah, kita akan digiring ke sini. Kemudian navigasi kita tutup. Bentar, saya ulangi lagi. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah ketemu ini navigasinya, kita tutup. Navigasinya kita tutup, kita sudah diarahkan ke sini ya. Nah, ini kita sebetulnya mengembangkan penilaiannya. Ini kan di sini sudah dijelaskan kriteria unjuk kerjanya. Dokumen ini. Nah, kita hanya memastikan saja. Jadi memastikan, kan di sini dipastikan ini kita ganti di depannya, memastikan dokumen yang akan diarsip sudah selesai diproses dan siap untuk disimpan dan seterusnya. Jadi ada 3 elemen. Yang pertama adalah melakukan penyimpanan dokumen, yang kedua menjaga sistem kearsipan baik manual maupun elektronik, dan yang ketiga adalah melakukan pengendalian dokumen. Jadi yang maksud di sini itu ada 3, menyimpan, menjaga sistemnya, juga melakukan pengendalian. Itu yang diinginkan ya. Kita nanti membuat checklist berdasarkan ini kriteria unjuk kerja pada masing-masing elemen kompetensinya. Kemudian ini batasan variabelnya, unit kompetensi berlaku untuk memelihara arsip. Kompetensi ini dapat dilaksanakan di kantor atau melalui simulasi. Nah, kita memilih untuk melakukan simulasi. Kemudian ini alat dan perlengkapan. Nah, jangan lupa ini ada peraturan atau SOP ya, yang dibutuhkan itu adalah kita menggunakan Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan. Nah, tetapi kalau saya memperkuat lagi dengan saya juga menggunakan ini ya, menggunakan sebentar.
Nah, ini saya juga memperkuat dengan ini SOP Tata Naskah Perbub 2 tahun 2010 ya. Tata Naskah Perbub Bupati ya, tahun 2010. Saya juga menggunakan SOP arsipnya itu Peraturan Bupati nomor 71 tahun 2016 tentang pedoman pola klasifikasi kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara. Nah, ini. Jadi untuk tambahan keterangannya itu saya juga menggunakan SOP-nya itu berupa tata naskah dan kearsipan. Jadi karena ini kita kan SMK itu dituntut untuk kita istilahnya mengawinkan ya kurikulum antara Dudi yang kita tempati atau Dudika kemudian dengan materi yang kita ajarkan. Jadi minimal kita mensyaratkan kompetensi peserta didik itu yang sesuai dengan standar yang digunakan oleh Dudika. Nah, untuk tahu standar Dudika kita ya minimal harus ini ya mempunyai SOP yang dimiliki oleh Dudika. Nah, kalau di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran itu mitra Dudinya kebanyakan yang digunakan kan instansi pemerintah ya, walaupun nanti ke depan kita kembangkan ke swasta-swasta dan memang sudah dilaksanakan, tapi biasanya kalau SOP yang di swasta itu kan lebih beragam. Nah, maka dari itu untuk sementara yang kita tampilkan adalah untuk yang SOP yang di instansi pemerintah, dalam hal ini adalah instansi pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke ini. Nah, kemudian tadi penjabarannya adalah seperti ini, sehingga kita ketika siswa praktek itu kita itu tidak ngarang dalam membuat kriteria unjuk kerjanya ya. Sebetulnya kita tidak usah ngarang karena ternyata di SKKN itu sudah menyediakan semuanya ya. Nah, jadi kalau kita sudah buat seperti ini, kita sesuaikan ya, kita bentuknya kita sesuaikan, maka tadi ya terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah melakukan penyimpanan dokumen, menjaga sistem kearsipan dan melakukan pengendalian dokumen. Nah, ini elemen ini kita nanti pada saat siswanya praktek kita tuh hanya melihat saja, memastikan dokumen yang diarsip sudah selesai diproses. Jadi mereka sudah selesai dan siap untuk disimpan. Mengidentifikasi sistem kearsipan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ya. Kemudian mengindeks dokumen dan ditempatkan sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku di masing-masing organisasi untuk memudahkan pencarian. Nah, ini. Kemudian lanjutnya ini benchmarking atau penilaian kinerjanya itu nanti SOP tentang penempatan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku. Nah, ini yang berlaku. Makanya kita perlu SOP yang di Dudika kita itu yang seperti apa, itu kita harus tahu, sehingga untuk menentukan siswa itu kompeten atau tidak kita punya dasarnya, punya standarnya. Kemudian yang kedua adalah nih kriteria unjuk kerjanya, kita menjaga sistem ya, kita memastikan saja nih, jaga sistem manual elektronik, menjaga sistem kearsipan manual atau elektronik. Nah, kemudian melakukan permohonan perbaikan terhadap perlengkapan atau peralatan yang tidak berfungsi. Nah, misalnya ya, dalam proses menjaga sistem kearsipan ya, ini seandainya siswa kita itu kemudian kita kan nggak bisa menilai ini ketika proses simulasi berlangsung ya. Kompetensi ini ya, kriteria ini melakukan permohonan perbaikan. Jadi untuk mengetahui peserta didik itu melakukan permohonan perbaikan terhadap perlengkapan peralatan yang sudah berfungsi atau tidak berfungsi atau
segera itu misalnya kita tidak temukan, kita bisa menggunakan tes lisan. Jadi untuk kriteria unjuk kerja yang tidak muncul selama proses observasi, ya, proses observasi aktivitas di tempat kerja atau simulasi, itu kita bisa menanyakan dalam bentuk lisan. Ya, misalnya, apa yang Anda lakukan seandainya peralatan yang digunakan tidak berfungsi? Nah, misalnya, dan seterusnya ya. Ini bisa kita tanyakan. Kemudian melakukan pengendalian dokumen, mengidentifikasi seluruh dokumen yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diterbitkan, mencantumkan, jadi ini harus sudah disahkan, sudah ditandatangani, mencantumkan perubahan dokumen revisi, jadi kalau ada revisi apa dicantumkan dokumennya. Ini misalnya katakanlah ditemukan dokumen berupa lampiran yang hilang, kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, ini perubahannya harus dicantumkan. Pengendalian dokumen antara dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja dengan stempel, mengendalikan dokumen antara dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja dengan stempel terkendali atau hanya bahan bacaan dengan stempel tidak terkendali. Menentukan unit kerja, menentukan unit kerja yang menerima distribusi dokumen. Nah, ini mungkin nanti perlu kita lagi ya. Membuatkan tanda terima dokumen terkendali. Nah, ini kalau ini tidak terbaca di saat simulasi, itu bisa kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan lisan. Apa yang Anda lakukan apabila, dan seterusnya. Menentukan masa simpan atau masa berlaku dari setiap rekaman sesuai SOP organisasi, memeriksa setiap rekaman ya, memeriksa kondisi setiap rekaman secara berkala ya, melaksanakan pemantauan pengendalian yang dipinjam sesuai SOP. Jadi intinya nanti memeriksa rekaman, pemantauan. Nah, ini checklistnya kita tidak ngarang, tetapi kita ambil dari ini ya, dari SKKN ini. Ini. Menentukan unit kerja. Jadi ini gampangnya tuh gini. Mengidentifikasi seluruh dokumen yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian mencantumkan revisi perubahan dokumen. Kemudian, nah ini kita rangkai dari sini. Jadi kalau ada yang tidak sempurna, tadi yang saya tulis, bisa penyempurnaan itu diambil dari sini. Intinya gini ya, unit kerja yang menerima distribusi dokumen ditentukan, berarti nanti dirubah kalimatnya menjadi menentukan unit kerja yang menerima distribusi dokumen. Kemudian tanda terima dokumen membuatkan tanda terima dokumen terkendali dalam bentuk log penerimaan dan dikaji secara berkala sesuai ketentuan. Nah, ini seterusnya ini disusun ke dalam ini ya. Jadi nanti kalau ini kalimatnya kurang tepat, itu sumbernya adalah dari ini ya, bisa diperbaiki dari sini. Nah, ini dari sini dalam menentukan kata kerjanya. Nah, tadi kalau nanti teman-teman menganggap tadi masih jauh dari sempurna, saya sendiri juga baru belajar. Nah, ini bisa disempurnakan dari KKNI ini ya, yang sumber aslinya. Ini KKNI-nya. Intinya ini dibuat kata kerja di atasnya ya. Misalnya kalimatnya itu dokumen yang akan diarsip dipastikan sudah memenuhi. Nah, berarti memastikan dokumen yang akan diarsip sudah selesai diproses dan siap untuk disimpan. Itu yang kita amati. Kemudian sistem kearsipan diidentifikasi sesuai kebutuhan. Berarti mengidentifikasi sistem kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya ya. Ini. Nah, demikian
Semoga ini bisa sedikit membantu ya, bahwa memang sebaiknya kita menentukan standar capaian pembelajaran itu menggunakan patokan yang sudah ada saja. Kalau di SMK kita memang lebih cocok menggunakan unit-unit kompetensi yang ada di SKKNI. SKKNI itu adalah ini ya. SKKNI itu adalah ini standar kompetensi kerja nasional. Karena kita lulusannya itu diharapkan profesional, maka standar yang kita gunakan tentu menggunakan standar kompetensi kerja nasional. Nah, demikian semoga video yang sederhana ini yang masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan ini bisa sedikit membantu teman-teman dalam bagaimana sih menentukan capaian pembelajaran. Nah, bagaimana setelah menyaksikan video tersebut, saya harapkan kita sudah semakin memahami ya proses utuh dari tujuan pembelajaran. Yang intinya adalah kita harus memastikan capaian pembelajaran itu benar-benar sudah mencapai ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang didapat oleh siswa secara utuh ya, sehingga utuh dan berkelanjutan. Nah, demikian apabila teman-teman menyukai video ini, saya harapkan jangan lupa subscribe ya channel ini agar kita semakin bersemangat lagi untuk mengembangkan konten ini dan membuat video-video menarik yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Mudah-mudahan tidak berhenti di menonton, tetapi juga bersedia berkenan menge-share linknya kepada teman-teman tersayang Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.